fresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Senang sekali kekasih Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah merayakan hari Pentakosta. Hari ini adalah hari yang ke-50 dari apa yang dijanjikan Tuhan. Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap orang percaya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Hati kami sungguh bergirang menantikan Roh Kudus dicurahkan atas seluruh kehidupan kami. Mari pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menyambut Roh Kudus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini.
percaya ketika Roh Kudus dicurahkan, nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama siap dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami merindukan Engkau, Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Sampaikan kebenaran itu bagi kami. Sementara setiap kekasih-kekasih hati-Mu duduk di layar monitor mereka. Firman diberitakan. Roh Kudus mulai menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami minta Roh Kudus datang sekarang di ruang dengar kami. Hadirat-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, pada bulan April kita boleh bersama-sama memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Lalu kita juga memperingati bagaimana Dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pada tanggal 21 Mei yang lalu, kita memperingati bagaimana Yesus naik ke sorga. Saya percaya para murid pada waktu itu, ketika ditinggal Yesus mati, lalu kemudian Yesus harus bangkit. Mereka tidak mendapati Yesus. Murid pada waktu itu sangat sedih, saudara. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari dan para murid menjadi terhibur, saudara. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran, bahkan Yesus mengulang janji-janji yang Dia sampaikan. Setelah ini aku harus meninggalkan kamu. Kalau aku gak meninggalkan kamu, maka Roh Kudus gak akan dicurahkan. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam beberapa ayat yang pada waktu hari Kamis yang lalu, ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan, bagaimana para murid menjadi gembira. Para murid yang pada waktu itu menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Lalu mereka sujud. Dan apa yang terjadi? Mereka gembira. Satu keadaan yang sangat kontradiktif. Bagaimana ketika Yesus ditemukan di kuburnya kosong, lalu para murid menjadi kecewa. Tanggal 21 Mei lalu saya menerangkan ini kepada saudara. Apa yang menjadi alasan para murid itu semangat, bersuka cita. Seperti hari ini pun, saudara jangan ada yang sedih. Jangan ada yang merasa bahwa, oh Tuhan, di tengah pandemi corona ini kok keadaanku makin buruk. Keadaanku kok makin tidak baik. Dengar baik-baik. Kita harus mengerti bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu akan dicurahkan. Nah, siapa Roh Kudus ini? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang saya percaya akan menjadi penolong, penghibur, pengajar, penuntun bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya para murid menjadi gembira ketika Yesus benar-benar naik ke sorga. Lalu mereka mendapat sebuah pesan. Dan pesan ini begitu penting loh saudara. Kenapa saya katakan pesan ini begitu penting? Saya percaya ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih. Saya teringat ketika almarhum papa saya meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2007. Saya masih ingat betul malam itu karena tanggal 22 Oktober 2007 itu adalah hari Senin. Kalau tidak salah itu adalah setelah libur lebaran,
hari pertama masuk kerja. Nah hari Minggunya, tanggal 21 Oktober 2007, saya masih melayani, saya masih ingat pada waktu itu, saya harus hospitality daripada Pastor Rubin Adi Abraham. Saya lihat HP saya ini telepon dari rumah. Lalu setelah saya hospitality Pastor Rubin Adi Abraham, saya pulang ke rumah, papa saya telepon. Dia bilang begini, kamu besok pelayanan di mana? Ya ada di beberapa tempat, saya bilang, ada di luar kota. Lalu ayah saya bilang begini, yang saya mau katakan begini, pesan terakhir itu begitu penting. Nah papa saya berpesan bahwa besok pokoknya kamu gak boleh kemana-mana. Karena anakmu Gary itu akan ulang tahun. Loh iya kan masih tanggal 23, saya bilang ke papa saya. Lalu papa saya, Yoris kalau gitu pokoknya papa gak mau kamu tinggalkan Surabaya. Dan pagi-pagi tanggal 22 Oktober jam 7.30, saya masih ingat. Papa saya masih nelpon memastikan bahwa saya tidak pergi keluar kota. Saya bilang, saya nggak pergi luar kota Pak, saya tetap di Surabaya sampai nanti setelah Gary ulang tahun. Nah pesan terakhir dari orang yang kita cintai itu begitu penting. Nah demikian juga Yesus ternyata menyampaikan pesan terakhir loh saudara. Apa pesannya? Dan itu begitu penting. Itu sebabnya hari ini kita memperingati Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan tepat hari yang ke-50 sejak Yesus bangkit saudara. Dan kita lihat pesan terakhir, saya percaya pesan terakhir ini harus menjadi sebuah pesan yang kita harus mengerti sama-sama. Pesan itu harus kita pegang seperti saya menerima pesan terakhir dari almarhum ayah saya. Dikatakan dalam kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anda lihat bagaimana Yesus merindukan para murid diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Karena Yesus mau para murid harus menjadi saksi. Memang kenaikan Yesus hari Kamis lalu kita peringati adalah peristiwa di mana berakhirnya pekerjaan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Tapi bukan berarti pekerjaan Bapa selesai. Pekerjaan Bapa harus kita lanjutkan, harus dilanjutkan para murid, harus dilanjutkan oleh orang-orang percaya saudara dan saya. Dan bagaimana caranya kita bisa melanjutkan pekerjaan Bapa itu? Tuhan mau kita jadi saksi. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menjadi saksi dari kebaikannya seorang diri. Dia berikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Amin. Dia ingin Roh Kudus menjadi adimitramu. Roh Kudus menjadi penolongmu. Tuhan tahu manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tapi pribadi Roh Kudus yang adalah Allah sendiri tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia berkata, kamu akan menjadi saksi. Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksi. Dalam hal apa menjadi saksi? Hidup saudara jadi saksi. Keluargamu jadi kesaksian yang baik. Pekerjaanmu jadi kesaksian yang baik. Pribadimu jadi kesaksian yang baik. Nah kita tidak mampu tetapi bersama dengan Roh Kudus. Itu sebabnya para murid diminta untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum para murid dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena Roh Kudus yang dicurahkan, yang akan tinggal dalam hidup orang percaya, akan menolongmu, akan memimpinmu, akan menghiburmu, akan mengajarmu. 10 hari saya sudah mengajar saudara lewat live di Instagram. Siapakah Roh Kudus? Apa yang akan dikerjakan bagi orang percaya? Dan hari ini puncaknya. Kalau saudara dan saya rindu menjadi saksi, hidupmu berdampak bagi orang lain, pekerjaanmu berdampak, kekristenanmu berdampak, hidup kekristenanmu sebagai orang percaya berdampak. Cuma satu yang kita perlukan, Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Amin.
Mungkin saudara bertanya, Pak Filipus, Pak Gembala, bagaimana saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Sederhana. Kalau saudara percaya Yesus, engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, rindukan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Saya jadi teringat ketika saya masih SMP. Sementara saya ada di pemuritan, lalu almarhum pendeta Erik Nathan sampaikan pengajaran tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Waduh, dalam diri saya itu bergetar, saudara. Itu dalam sebuah acara retreat. Lalu dia terangkan tentang, bergetar saya, saudara. Saya harus bergetar. Saya percaya beberapa saudara mulai bergetar hari ini. Anda mulai rasakan sesuatu sedang menjamah saudara. Tenang, sabar. Lalu almarhum Pastor Erik Nathan berkata, yang rindu dipenuhi Roh Kudus, silakan maju. Saya langsung maju, saudara ya. Sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus adalah Tuhan, saya maju, saya penuh dengan kerinduan. Sementara lagu dinyanyikan, saudara, tiba-tiba dari dalam diri saya ini mengalir sebuah bahasa-bahasa baru yang menjadi tanda kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau nanti saudara dipenuhi Roh Kudus, dilawat Roh Kudus, lalu mengalir sebuah kata-kata yang tidak bisa kau kendalikan, tapi engkau dalam keadaan sadar, ikuti kata-kata itu. Tuhan sedang melawat saudara. Apakah saudara hari ini rindu dipenuhi Roh Kudus? Sekali lagi saya katakan, apakah saudara rindu dipenuhi Roh Kudus? Saya berkata kepada semua sahabat saya di tempat ini, apakah kalian semua rindu dipenuhi Roh Kudus? Amin. Mari buka hatimu. Mari buka tangan saudara. Rindukan syadapataka padalah. Kiryamaya soker yalabayasi. Saudara, Tuhan yang akan membaptismu. Bukan saya yang membaptis saudara dengan Roh Kudus. Tapi Bapa yang akan mencurahkan Roh Kudus membaptismu. Mari buka hatimu. Oh, ikanamaya se. Kiria la 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 bayaso. Mari buka tangan saudara. Mari katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ku haus padamu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Amin. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari buka tangan saudara, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpin langkahku. Ku taat selalu,
Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari katakan sama, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari bersiaplah saudara, buka hatimu, buka hatimu supaya engkau dipuaskannya. Oh ya Roh Kudus, oh ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku. Katakan, ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih
Kamu akan dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh itu penghiburmu, Roh Kudus penolongmu, Roh Kudus yang akan mengajarmu tentang segala sesuatu. Oh, mari buka hatimu, buka hatimu. Di tempat retreat itu, saudara, ketika almarhum Pastor Eric Nathan berkata, engkau yang mau dipenuhi Roh Kudus, bukalah hatimu. Saya lari ke depan. Lalu saya buka hati. Dan saya berkata, Roh Kudus, penuhi aku. Tiba-tiba tubuh saya tergoncang. Mari buka tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka tanganmu, buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Mari katakan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Katakan, ku buka hati. Mari angkat tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari katakan bersama-sama. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia penolong, Dia penghibur. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari bersama-sama buka hati, saudara. Ku buka hati untuk
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi mari sama-sama buka hatimu, buka tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami, siap-siap saudara. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima dalam nama Yesus. Dipenuhi Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. 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 Sekarang terima dalam nama Yesus. Jangan batasi Roh Kudus. Jangan batasi Roh Kudus di ruang dengar saudara. Kuasa itu akan memampukan saudara melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan Bapa. Roh Kudus akan memampukanmu menyelesaikan seluruh rencana Bapa dalam hidupmu. Mari buka tangan saudara. Saya merasakan aliran yang kuat hari ini. Mengalirlah Roh Kudus.
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalir, oh Roh Kudus di hidupku. Saudara bisa berdiri di ruang dengar saudara. Buka tangan saudara. Kuasa Roh Kudus Tuhan, mengalir penuhi semua kekasih-kekasih hatimu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oh Roh Kudus di hidupku. Biar keyboard saja. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Mari pegang bagian tubuhmu yang sakit hari ini. Pegang bagian tubuhmu yang sakit dengan tangan kiri, tangan kanan diangkat. Di dalam nama Yesus. Mari berkata, dalam nama Yesus. Aku sembuh. Katakan, dalam nama Yesus. Aku sembuh. Saudara lihat, rasakan ada kuasa yang mengalir. Karena saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, dalam dirimu ada kuasa. Mari semua berdoa dalam bahasa roh. Ada banyak yang sembuh hari ini. Ada banyak yang sembuh dipulihkan. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, amin, di tempat mengalir. Mengalirlah Roh Kudus di hidup. Mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Berikan tepuk tangan kepada lama-lama ya mengalir kuasa Roh Kudus memulihkannya. Kuasa Roh Kudus memulihkan saudara. Engkau menjadi saksi. Engkau menjadi saksi. Ya Rabba-Rabba-Rabba. Haleluya. Kipanama Shekinah. Mari sejenak kita mengucap syukur kepada Roh Kudus. Berterima kasih kepada Bapa yang sudah mencurahkan Roh Kudus. Setiap saudara hari ini sudah dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus sudah tinggal, kuasanya tinggal dalam hidup saudara.
Dan engkau akan melihat tanda-tanda yang Tuhan janjikan akan menyertai orang-orang percaya. Itu terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah penolong. Engkaulah penghibur. Engkaulah pengajar bagi kami. Engkau penuntun setiap kami untuk menyelesaikan seluruh rencana Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun jemaat yang tidak diberkati hari ini. Semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengucap syukur, dirinya dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan. Amin. Oh, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana saudara? Apakah saudara semuanya menikmati lawatan yang kami juga rasakan di ruang studio ini? Dan saya percaya bersiaplah untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Lewat hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Dan lihat engkau dibawa kepada rencana Tuhan yang sempurna daripada Bapa. Kemanapun kau pergi, nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat semua tim yang luar biasa. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya setiap saudara dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Dan kuasa di tempat yang maha tinggi memenuhi setiap saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting untuk kekasih Tuhan, jemaat BMC perhatikan. Dan bulan depan seperti tetap dalam anjuran pemerintah, kita tidak bisa beribadah kembali di gereja dan kita harus melakukan ibadah online. Tapi saya percaya tetap semangat ya, 3 bulan lebih kita akan ibadah online. Dan saya percaya sudah akan mengalami sebuah pengalaman-pengalaman baru beribadah bersama dengan keluarga sekalipun secara online. Dan hari ini kekasih Tuhan bisa memberikan persembahan secara online juga lewat nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa menyerahkan persepuluhan, persembahan mingguan, persembahan pembangunan, diakonia misi, dan ataupun saudara ingin memberikan dukungan buat BMC berbagi. Saya percaya setiap persembahan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sebagai gembala saya juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu saudara yang sudah memberikan persembahan di minggu-minggu yang lalu. Persepuluhan, pembangunan, misi diakonia maupun dukungan bagi BMC berbagi. Sekali lagi Tuhan membalas saudara berlipat kali ganda bagi setiap saudara yang melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak setiap saudara untuk mendampingi putra-putrinya. Karena setiap hari Minggu ada ibadah BMC Kids setiap 8.30. Supaya anak-anak juga memiliki sebuah pengalaman beribadah bersama dengan orang tua mereka, didampingi orang tua mereka secara online. Karena ada banyak tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita makin mengenal Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri menerima berkat, kita akan mengucapkan resolusi 2020. Katakan untuk perubahan, katakan untuk jiwamu, dan katakan untuk kehidupanmu. Mari sama-sama kita katakan. 2, 3, saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat minggu yang luar biasa, pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kami, Pentakosta sudah terjadi atas setiap kami, hidup kami akan menjadi terang, jadi saksi berdampak dimanapun.
Hamba-Mu mengangkat tangan bersama dengan semua jemaat, memberkati Indonesia. Shalom untuk Indonesia, dipulihkan Indonesia, disehatkan Indonesia, diberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati minggu-minggu ke depan, apapun yang kami kerjakan. Kalau anak-anak-Mu harus keluar dari rumah karena pekerjaan, Tuhan menyertai, melindungi dimanapun kekasih-kekasih Tuhan berada. Dan tiba saatnya sebelum hamba melepaskan doa berkat, mari sama-sama kekasih Tuhan kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ulurkan kedua tangan saudara, terimalah dan nikmatilah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan kekasih Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Pesan saya kekasih Tuhan, karena PSBB diperpanjang, maka mari sama-sama kita ikuti anjuran pemerintah. Kalau kita keluar pakai masker, jaga jarak, dan saya percaya jaga kesehatan, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me, Lord. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you, only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me, Lord. Fall afresh on me. Won't you pour it out, Lord? Pour it out. Pour it out, Lord. Pour it out, Lord. Pour it out, your Spirit.